Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Selamat datang di rumah anak-anak. Itu hanyalah kalimat sederhana, tetapi para siswa dari Departemen Alat Jiwa bisa merasakan gelombang kehangatan di hati mereka dan mata semua orang mulai membengkak dengan air mata. Ya, waktunya mereka pulang. Yu Hao melangkah cepat di samping Yan Shaozi dan berbisik, "Aku punya beberapa hal untuk dikatakan Dekan Yan." Dalam hal senioritas, mereka berdua adalah murid penatuamu dan Yu Hao bahkan bisa dianggap sebagai juniornya. Selanjutnya, Yu Hao telah melalui begitu banyak kerja keras dan telah memberikan begitu banyak darah dan keringat kepada akademi selama 2 tahun terakhir. Yan Shaozi sangat menyadari jumlah sumber daya berharga dan yang lainnya yang dikirim Yu Hao ke Akademi Shrek. Bawa semua orang untuk makan di hotel di sebelah sana. Fan Yu, kita tidak terburu-buru seperti Ching Hong Chen dan kita bisa pergi setelah semua orang makan. Baik, Guru Fan Yu sekarang adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa dan dia juga anggota Pavilion Dewa Laut. Statusnya sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah semua orang pergi dan hanya Yan Shaozi dan Shanlin Er yang tersisa, Yan Shaozi berkata dengan ramah, "Kamu bisa berbicara sekarang, Yu Hao." Undulasi spiritual yang lembut muncul dan Yan Shaozi tidak terlihat melakukan apapun. Lapisan kekuatan spiritual yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang menyelimuti mereka bertiga. Bahkan jika seseorang tepat di samping mereka, orang itu tidak akan dapat mendengar diskusi mereka. Bagaimanapun, Dekan Yan Shaozi adalah Dolo Transcendent. Dekan Yan, Dekan Shan, seperti ini. Aku pikir kepala aula kebajikan termasyhur mungkin menyembunyikan beberapa niat jahat terhadap kita, dan mereka mungkin menyerang kita dalam perjalanan kembali. Oh, apakah Jing Hong Chen tidak memiliki rasa malu sama sekali? Shanlin Er bertanya dengan ragu. Yu Hao berkata, dia memiliki terlalu banyak kebanggaan. Aku menjual kepadanya desain dalam perjalanan kembali dan meminta harga selangit. Aku mengutip banyak logam mulia kepadanya dan dia tampak sangat tidak rela saat itu, namun dia masih setuju sebelum kami kembali dan kita tidak bernegosiasi lebih lanjut. Aku pikir dia mungkin ingin menyergapku dalam perjalanan kembali untuk mengambil barang-barang itu. Yan Shaozi bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak logam mulia yang kamu peras darinya? Tepatnya, dia adalah kepala aula dari kebajikan termasyhur dan dia bahkan tidak memiliki sedikit pun kemurahan hati. Yu Hao terkekeh dan membisikkan sesuatu dan ekspresi Yan Shaozi dan Shanlin Er langsung menjadi aneh. Yan Shaozi memaksa diri untuk tertawa dan berkata, "Kamu menjadi semakin jahat anak muda. Bagaimana kamu membuatnya sangat marah sehingga dia memutuskan untuk bertindak? Ayo mari kita lihat hasil panenmu." Yu Hao mengeluarkan cincin safir cahaya bintang. Di jarinya dia tidak memberikannya kepada Yan Shaozi tetapi memberikannya kepada Shanlin Er sebagai gantinya. Shanlin Er lebih akrab dengan logam mulia daripada Yan Shaozi. Shanlin Er mengambil cincin itu dengan memindai sekilas isinya dengan kekuatan spiritualnya. Ekspresi keheranan muncul di wajahnya dan dia menatap Yu Hao dengan mata yang tidak percaya. "Kamu tidak mengosongkan gudang rahasia aula kebajikan termasyhur kan, Yu Hao? Ini terlalu banyak. Nilai barang-barang ini hampir tidak dapat dinilai dengan uang. Tidak heran kamu berpikir mereka ingin menyerang. Jika aku berada di ujung lain dari kesepakatan, bahkan aku mungkin tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan terhadapmu. Izinkan aku melihat." Yan Shaozi mengambil cincin itu dari tangan Shanlin Er. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang logam mulia, dia masih memiliki kemampuan untuk mengenali hal-hal tertentu. Ia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin dan bisa segera merasakan gelombang energi yang padat dan volume cahaya yang luar biasa. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Yan Shaozi mengembalikan cincin itu kepada Yu Hao dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan senyum di wajahnya. Aku tidak sabar untuk mencari tahu bagaimana wajah kepala aula akan terlihat begitu dia menggunakan desainmu untuk membuat benda. Hahaha. Dekan Shanlin Er membentak. "Berhentilah tertawa saat ini. Yang terpenting adalah memastikan anak-anak pulang dengan selamat. Tidak apa-apa jika Ching Hong Chen tidak melakukan apapun. Tetapi begitu dia melakukannya, maka itu akan menjadi serangan berat
dan operasi akan dia lakukan jika dia yakin akan sukses. Pada saat ini, targetnya mungkin bukan hanya Yu Hao, mungkin termasuk kita berdua. Dia mungkin ingin memastikan bahwa kita tidak pernah kembali ke Akademi Shrek. Itu akan menjadi kabar baik bagi Kekaisaran Ryu. Yan Shaoze tersenyum polos dan berkata, apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya? Masih harus dilihat. Apa saranmu, Yu Hao? Seseorang dengan status Yan Shaoze dari akademi lain tidak akan pernah mencari pendapat siswa seperti ini. Cara bertanyanya diungkapkan secara praktis, berarti Yu Hao telah diangkat ke status yang hampir sama dengannya. Dia mencoba untuk meminta pendapat Yu Hao, dan ini bukan hanya sekedar mengajukan pertanyaan. Yu Hao merenung sejenak lalu berkata, aku pikir kita harus berpisah. Aku target mereka dan kalian berdua mungkin juga target mereka. Ini berarti bahwa semua yang mereka lakukan akan ditargetkan pada kita. Tapi mereka harus melenyapkan kita dengan satu serangan. Jadi aku ragu mereka akan berpisah. Jika kita berpisah, kita akan memiliki 3 orang dan kita akan lebih fokus daripada sebelumnya. Jika kita berpergian dengan siswa lain, kita harus mewaspadai mereka dan melindungi mereka yang mungkin menempatkan kita dalam bahaya yang lebih besar. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, baiklah, kami akan mengikuti idemu. Kami menyadari semua yang telah kamu lakukan untuk akademi. Yu Hao, Shanlin mengangkat ini ke pavilion Dewa Laut, dan para tetua telah menyetujui untuk memberimu tempat duduk di pavilion Dewa Laut. Meskipun kamu hanya akan memiliki kursi terakhir, kamu adalah anggota termuda dari pavilion Dewa Laut dalam sejarah. Yu Hao terkejut. Dia tidak pernah berharap akademi akan memberikan kemuliaan padanya dekanian. Yan Shaoze menepuk pundaknya dan berkata, kamu bisa memanggilku kakak senior mulai sekarang. Kita tidak bisa mencampur adukan hierarki. Jika tidak, roh guru kita di akhirat tidak akan memaafkanku. Pasti melelahkan bagimu selama 2 tahun terakhir ini. Yu Hao menggelengkan kepalanya dengan kuat, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Pavilion Dewa Laut. Itu pavilion Dewa Laut. Tidak dalam mimpinya yang paling terliar. Dia pernah berpikir dia bisa masuk pavilion Dewa Laut dengan begitu cepat. Ketika tetua pavilion Dewa Laut sedang membahas masalah ini untuk mengizinkan Yu Hao ke pavilion Dewa Laut, tidak ada yang mempertanyakan keputusan ini. Meskipun Yu Hao baru berusia 17 tahun, masuknya Yu Hao ke pavilion Dewa Laut tidak ada hubungannya dengan penatuamu. Ini terjadi karena kontribusinya pada akademi dan dia diberi hadiah yang sesuai. 1376 cetak biru. Ini adalah kontribusi Yu Hao untuk akademi. Ini berarti dia telah mengirim cetak biru ke akademi untuk membangun 1376 alat jiwa yang berbeda. Cetak biru ini telah memberikan dorongan besar bagi Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Akademi Shrek tidak kekurangan uang. Faktor pembatas yang paling penting untuk 3 kerajaan asli di benua Dolo untuk mengembangkan alat jiwa adalah kurangnya logam mulia. Situasi Akademi Shrek dalam aspek ini relatif lebih baik, dan satu alasan untuk itu karena kekuatan keuangan mereka, dan yang lain adalah karena struktur dalam Akademi Shrek. Akademi Shrek memikul beban kota Shrek. Mereka memiliki asosiasi dagang mereka sendiri yang kuat yang telah mencapai Kekaisaran Ryu. Logam mulia memiliki kepentingan strategis yang substansial dan sulit untuk dibeli, tetapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa dilakukan. Selama 2 tahun terakhir, ketika Yu Hao terus-menerus mengirim kembali cetak biru, Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek maju pesat. Meskipun mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, Yu Hao telah berhasil membantu mereka menghemat banyak waktu dan upaya dalam penelitian. Cetak biru Yu Hao sekarang ada di perpustakaan Pavilion Dewa Laut, dan draft aslinya disimpan dengan aman. Itu telah menjadi bagian dari sejarah Akademi Shrek yang akan ada di sana untuk waktu yang lama, dan Yu Hao telah ditulis ke dalam sejarah akademi sebagai pahlawan. Shanlin tersenyum dan berkata, kamu pantas mendapatkan ini, Yu Hao. Lebih baik jika kamu tahu tentang ini. Kami belum mengumumkannya ke akademi. Pertama, kami dapat melindungimu dengan cara ini, dan alasan lainnya adalah karena kamu masih seorang siswa di akademi. Kamu akan secara resmi lulus dari halaman dalam setelah turnamen duel benua. Yu Hao tertegun sejenak dan memprotes, tapi aku
belum menyelesaikan tugas wali Shrekku. Yan Xiaoze terkekeh dan berkata, apa yang telah kamu lakukan memiliki nilai 10 kali lebih tinggi daripada tugas-tugas itu. Guru kita berbicara kepadaku tentang jalan masa depanmu sebelum dia meninggal. Akademi tidak dapat menahanmu dan kami hanya dapat mendukungmu. Sekte Tang telah didirikan bukan? Itu harus menjadi tempatmu untuk pengembangan lebih lanjut, namun kamu masih harus memenangkan kejuaraan selama kompetisi besar dan kami sangat yakin kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu tidak mengabaikan kultivasimu saat bekerja keras untuk alat jiwa bukan? Yu Hao berkata dengan percaya diri. Aku sudah memiliki 5 cincin jiwa. Yan Xiaoze tampak heran ketika dia berkata 5. Kamu sudah memiliki 5 cincin jiwa? Sangat cepat. Untuk siswa normal, mencapai peringkat 50 pada usia 17 tahun dianggap sangat cepat. Selanjutnya, Yu Hao adalah seorang master jiwa dengan jiwa bela diri pamungkas. Kultivasi jauh lebih sulit bagi jiwa bela diri pamungkas, tetapi ia berhasil mencapai peringkat 50 hanya dalam 2 tahun. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Yan Xiaoze. Dekan Shanlin terkikik dan berkata, aku pikir kau hampir bisa menjadi maskot akademi sekarang, Yu Hao. Mengapa begitu, Dekan Shan? Yu Hao bertanya. Karena kau adalah monster kecil. Kaulah di antara semua siswa yang pernah kulihat yang paling cocok dengan deskripsi itu. Yan Xiaoze berkata, ayo, kita harus mengambil sesuatu untuk dimakan juga sebelum kita akan pergi. Kembali ke Shrek dengan aman adalah hal yang paling penting untuk saat ini. Ya, kembali ke Shrek dengan aman adalah hal yang terpenting. Mereka makan siang sederhana dan Guru Fan Yu mengikuti instruksi Yan Xiaoze untuk membawa Hechaito, Ye Xiaozen dan siswa lainnya untuk melakukan perjalanan. Yan Xiaoze dan Shanlin membawa Yu Hao dan beristirahat sebentar lebih lama sebelum mereka melangkah keluar dari kota Daun Maple dan berjalan menuju Akademi Shrek, sehingga dapat menjauhkan diri dari kelompok Guru Fan Yu di depan mereka. Jika kita disergap, kamu akan melindungi Yu Hao dan aku akan menyerang, Dekan Shanlin berkata kepada Yan Xiaoze. Dekan Yan Xiaoze mengerutkan keningnya dan berkata, Lin semakin tua usiamu, semakin keras kepala dirimu. Kamu masih ingin memperebutkan sesuatu seperti ini? Dekan Shanlin mengangkat alisnya dan berkata, kamu pikir aku sudah tua? Lihatlah dirimu sendiri. Di depan anak ini, Yan Xiaoze bergumam canggung. Dekan Shanlin mendengus dan berkata, anak apa? Yu Hao adalah adik juniormu, dan itu berarti kita semua termasuk dalam generasi yang sama. Usia seharusnya tidak pernah mempengaruhi senioritas dalam hierarki. Aku tidak bisa berdebat denganmu. Kamu dapat mengambil pertempuran lalu aku akan mendukungmu dari samping. Apakah itu akan baik-baik saja? Sikap Yan Xiaoze akan selalu sangat terpengaruh di depan Shanlin Dekan Shanlin berkata, lebih seperti itu. Aku sudah lama tidak menggerakkan tubuhku. Aku harap Jing Hongchen mengirimkan kekuatan yang kuat untuk menyergap kita, sehingga aku akan bersemangat. Yu Hao merasa geli saat mendengar dari samping. Kedua dekan tidak tampak gugup sama sekali. Ini adalah hasil dari fondasi dan kemampuan yang solid. Dia tidak tahu siapa yang akan dikirim Jing Hongchen, master jiwa yang kuat atau meriam jarak jauh. Dengan persepsi kedua dekan tentang bahaya, meriam jarak jauh mungkin tidak akan menjadi ancaman sama sekali kecuali peluru meriam stasioner kelas 9 digunakan. Lebih jauh lagi, itu akan terlalu mencolok. Aula kebajikan termasyhur tidak ingin memusuhi Akademi Shrek. Setidaknya tidak di permukaan. Kedua belah pihak tidak memiliki dendam atau konflik yang mendalam. Jing Hongchen mungkin akan memberikan semua yang dia miliki jika ini adalah sekte tubuh, tapi ini adalah Akademi Shrek. Setelah 1 atau 2 jam, Yan Xiaoze melirik ke langit dan berkata, mari kita mengambil langkah. Mereka bertiga melepaskan alat jiwa tipe terbang dan mereka melayang ke langit menuju Shrek. Yu Hao merasa jauh lebih santai dan nyaman terbang bersama para dekan. Dia tidak harus berurusan dengan hambatan udara karena Yan Xiaoze melepaskan kekuatan jiwanya dan membungkus mereka bertiga di dalamnya. Kekuatan dilepaskan oleh alat jiwa tipe terbang mereka pada saat yang sama dan mereka terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bagaimanapun, kedua dekan adalah judul Doulo. Mereka akan kembali ke Shrek dalam waktu kurang dari 4 jam. Yu Hao berpikir pada dirinya sendiri,
bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi beban dalam pertempuran yang akan datang. Waktu terus berlalu dan mereka semakin dekat dengan Akademi Shrek. Mereka jauh di dalam wilayah Kekaisaran Tianhun setelah 1 jam. Apa mereka tidak datang sama sekali? Jika itu masalahnya, kita akan menyia-nyiakan upaya kita, kata Dekan Shanlin dengan nada penyesalan dalam suaranya. Dekan Yan Shaoze membentak, bukankah itu bagus? Kembali ke Shrek dengan aman adalah hal yang paling penting. Kamu suka sekali pertikaian Shanlin Er. Shanlin Er memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah kamu lupa julukanku? Yan Shaoze tertawa dan berkata, bagaimana aku bisa melupakannya? Kamu adalah Valkyrie Doulo. Kamu adalah satu-satunya orang yang berani menyebut diri seperti itu. Valkyrie yang membumbung menembus langit, meninggalkan kenangan yang begitu hidup bagi banyak orang saat itu. Tidakkah kau juga seperti itu, ha? Dekan Shanlin Er mendengus. Yan Shaoze berkata, jangan seperti ini, Lin Er. Kita berdua orang dengan keluarga, dan kamu masih begitu tanpa ampun dan tidak kenal ampun. Kita sudah sangat tua, mengapa kita tidak bisa hidup harmonis satu sama lain? Dekan Shanlin Er berbalik dan bergumam, tidak denganmu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat mereka mengobrol. Yu Hao bisa merasakan 2 gelombang kekuatan jiwa yang menakutkan beriak di dekatnya, dan dia secara otomatis menatap ke kejauhan. Cuaca cerah hari ini dan langit berwarna biru untuk beberapa kilometer ke depan. Namun pada saat ini langit telah berubah di kejauhan dan sepetak awan gelap yang luar biasa melayang ke arah mereka dengan cepat. Awan gelap tampaknya meluas terus-menerus dan rasanya seperti menahan mereka dan mengancam akan membanjiri segala sesuatu. Dekan Shanlin Er mendengus dingin dan melangkah keluar dari lingkaran pelindung Yan Shaoze dengan satu gerakan. Alat jiwa tipe terbangnya melambat di langit dan dia melayang di udara. Tetap di belakangku, kata Yan Shaoze kepada Yu Hao. Yang harus kamu lakukan hanyalah menonton. Ya, Yu Hao setuju. Awan tebal dan suram datang lebih cepat dan mereka bisa melihat seberapa besar mereka ketika semakin dekat. Awan gelap berangsur-angsur terbentuk di langit dan benar-benar berubah menjadi penampakan kepala harimau besar. Suara tebal yang menyerupai guntur bergulir datang terdengar, mengatakan, apakah kau masih ingat teman lamamu, Yan Shaoze? Mata Yan Shaoze menyipit sedikit. Kamu masih hidup, Zhang Peng? Apakah kau bersiap untuk membiarkanku menyelesaikannya hari ini? Mulutmu masih sangat kotor, Yan Shaoze. Aku ingin melihat siapa yang akan menyelesaikan siapa hari ini. Awan gelap yang luas dalam bentuk kepala harimau melepaskan raungan yang memekakkan telinga dan tekanan mengerikan muncul pada saat berikutnya, melesat ke arah mereka bertiga seperti gelombang pasang. Dekan Shanlin Er melonglong ke langit dan melonjak ke atas dalam sekejap. Api hijau membakar keluar dari tubuhnya. Tubuh Shanlin Er tumbuh lebih besar, tingginya lebih dari 5 meter sekarang, dan satu set baju hijau muncul di tubuhnya. Baju jerah ini menutupi seluruh tubuhnya seperti sisik. Yu Hao tidak tahu usia sebenarnya Dekan Shanlin Er, tetapi dia bisa tahu dari percakapannya dengan Yan Shaoze bahwa dia pasti sudah cukup tua. Tapi ketika dia menyaksikan Dekan Shanlin Er merilis baju jerahnya dan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 5 hitam naik dari bawah kakinya, kerangka yang diperbesar membuatnya tampak lebih muda, seolah-olah dia adalah seorang gadis muda berusia 20-an. Dia memiliki sikap gagah berani dan heroik yang penuh dengan keinginan bertarung. Valkyrie Doulo Lin Er. Suara yang dalam tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kupikir kalian berdua sudah putus. Bagaimana kabarmu dengan Yan Shaoze? Orang munafik ini, pria palsu ini. Omong kosong. Dekan Shanlin Er marah karena dia menyentuh tempat yang sakit. Dekan Shanlin Er meraih ke langit dengan tangan kanannya, dan pilar api hijau meletus. Tombak muncul di tangannya, alat jiwa. Yu Hao langsung menyadari bahwa tombak itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat. Itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 8. Dekan Shanlin Er mengerahkan tombak ke depan, dan raungan drakonik yang memekakkan telinga keluar dari mulutnya. Api hijau langsung meledak darinya, berubah menjadi kepala naga besar sebelum meluncur menuju awan gelap. Sejumlah besar awan gelap menghilang di dalam api hijau.
Kepala naga hijau memiliki keunggulan absolut. Valkyrie melambung ke langit mengesankan. Suara berat menggeram. Ketika awan gelap menghilang, sesosok manusia muncul. Dia menekuk tangan kanannya dan mengepalkannya ke langit. Kepala naga dengan cepat menghilang di tengah beberapa ledakan dahsyat. Ketika itu terjadi, Dekan Shaliner menatap mata lawannya di kejauhan. Musuhnya adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berdiri di atas sepetak awan gelap. Kulitnya sangat kecoklatan. Karakter raja besar ditulis dengan warna hitam. Di dahinya, dia memiliki kerangka kecil kekar yang tidak cocok dengan suaranya dan tampaknya kecil dibandingkan dengan Shaliner yang saat ini tingginya lebih dari 5 meter. Kamu masih berani muncul di dunia, Zhang Peng? Apakah kau sudah lupa bagaimana penatuamu menunjukkan belas kasihan padamu saat itu? Dekan Shaliner mengarahkan tombaknya ke arah lawan saat dia dengan marah bertanya. Pria tua itu menurunkan suaranya dan menjawab, tentu saja aku ingat. Penatuamu memberiku kesempatan dan aku akan selalu mengingat kebaikan dan kemurahan yang ditunjukkannya kepada aku. Aku tidak mengungkapkan diriku kepada dunia sepanjang waktu penatuamu masih hidup. Tetapi sekarang, karena penatuamu telah berlalu, sumpah itu tidak berlaku lagi. Bantuan itu telah mengambil kebebasan bertahun-tahunku. Tidak ada orang lain yang akan menahanku lagi. Tentu saja aku akan menunjukkan diri kepada dunia sekali lagi. Aku tidak akan menyakitimu atau Yan Shaoze karena kita pernah berteman. Kalian berdua bisa pergi, namun harus meninggalkan teman kecil itu. Yan Shaoze tersenyum dan berkata, Zhang Peng, kamu tampaknya semakin tua semakin kacau. Kau sebenarnya bersekongkol dengan Kekaisaran Ryu. Sepertinya kamu sudah menemukan bos yang baik. Pria tua berjubah hitam itu membalas dengan marah, omong kosong, omong kosong. Aku tidak tahu apa-apa tentang Kekaisaran Ryu atau apapun tentang aula kebajikan termasyhur. Serahkan dia, kalian berdua bisa pergi. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Shaliner. Tidakkah kau berpikir bahwa kau terlalu percaya diri dan tidak realistis? Aku ingin melihat bagaimana kau berencana mengejar kami. Dekan Shaliner meraung ke langit begitu dia selesai berbicara dan tubuhnya melintas di udara seperti sambaran petir hijau. Dia muncul di depan pria tua dalam sekejap dan menusukkan tombaknya ke arahnya. Sebuah ledakan memekakkan telinga menerobos langit seperti guntur, diikuti oleh bayangan naga hijau yang luar biasa yang berkedip sebelum menghilang di belakang punggungnya. Ketika ujung tombak itu tiba di depan pria tua itu meletakkan kedua tangannya di depan dadanya, menyebabkan bola hitam segera muncul di tengah telapak tangannya ketika 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 5 jiwa hitam dengan cepat bangkit dari kakinya. 9 cincin jiwanya bersinar secara bergantian, sementara bola hitam memblokir ujung tombak Shaliner. Ruang sepertinya meledak pada saat ini, di mana saat itu Yu Hao merasa bingung sejenak dan langit tiba-tiba berubah gelap. Dekan Shaliner dan pria tua berjubah hitam itu sekarang telah terlibat dalam pertempuran intens. Tinju Zhang Peng adalah senjatanya. Kabut hitam pekat muncul dengan setiap serangan yang dia keluarkan. Di sisi lain, gaya bertarung Dekan Shaliner jauh lebih buas dan liar. Raungan naga yang keras bisa terdengar setiap kali dia menusuk dengan tombaknya dan berulang kali memaksa Zhang Peng mundur di langit. Yan Shaoze berkata, awasi dengan cermat Yu Hao. Pertarungan di level ini sulit ditemukan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.